jauh dari jelmaan dinosaurus ya? Eits, tenang teman, tenang. Sobat Otan ini gak berbahaya kok, tapi malah menggemaskan. Karena Sobat Otan ini adalah si Jackson's Chameleon. Sobat Otan ini unik ya teman. Dia merupakan jenis kadal yang memiliki 3 tanduk di kepalanya. Mirip dinosaurus Triceratops. Ketiga tanduknya itu hanya dimiliki sang jantan, sedangkan betinanya tidak memiliki tanduk. Sobat Otan yang juga biasa dipanggil si Jackson ini, habitat aslinya di pegunungan Afrika teman. Oh iya teman, tanduk si Jackson ini seperti kuku manusia loh, karena terbentuk dari keratin, yaitu protein pembentuk jaringan kuku pada manusia. Dia akan terus tumbuh dengan bertambahnya usia. Nah, Otan jadi penasaran nih, kira-kira setajam apa ya tanduknya Sobat Otan si Jackson Chameleon ini? Yuk kita uji coba teman. Kak Tasya udah nyiapin balon nih teman. GPL, nggak pakai lama. Langsung aja kita tusuk balonnya pakai tanduk si Jackson. 1, 2, 3. Dengan sekejap, balon itu pun pecah oleh ketajaman tanduk si Jackson. Om Editor, boleh dong diputar lagi adegan pecahnya, yang slow-mo ya. Bukan, tanduk Sobat Otan ini memang tajam dan kuat loh teman. Ketiga tanduk ini berfungsi untuk pertahanan diri di habitat aslinya. Cakep. Kalau tadi kita ketemu sama si Jackson yang punya tanduk, sekarang kita lihat si Chameleon Panther ini yuk. Kelebihan dari Sobat Otan ini adalah pada corak dan motifnya yang bisa memanjakan mata. Wih, kok bisa jadi kuning kemerahan gitu sih Sob? Otan bagi caranya dong, biar Otan bisa makin keren. Loh, ternyata chameleonnya ada 2 ekor tuh. Walah, Otan lupa teman. Si chameleon ini sifatnya teritorial. Dia nggak suka kalau ada jantan lain yang masuk ke wilayahnya. Pertahanan dirinya ditandai dengan perubahan warna kulitnya. Selain bentuk pertahanan diri, perubahan warna kulit Sobat Otan ini juga dipengaruhi oleh faktor suhu, mood, dan sinar matahari. Teman, chameleon dapat mengubah warna karena memiliki sel-sel warna di bawah permukaan kulitnya. Di bawah lapisan ini terdapat 2 lapisan sel yang mengandung pigmen berwarna merah dan kuning yang disebut chromatophores. Jangan ganggu, apalagi kagetin Sobat Otan ya teman. Dia lagi fokus tuh. Tapi kamu lagi fokus sama apa sih Sob? Yalah, ternyata Sobat Otan ini sedang berburu mangsa teman. Keren. Teman, pasti kalian sudah tahu dong kalau senjata rahasia chameleon menangkap mangsa terdapat pada lidahnya. Yaps, ketika chameleon membidik mangsa dari jauh, maka lidah panjangnya beraksi untuk menangkap jangkrik. Dan hop, berhasil. Kecepatan aksi lidahnya dalam menangkap mangsa hanya membutuhkan waktu 0,07 detik. Super. Selain lidah yang panjangnya bisa mencapai 2 kali ukuran tubuh chameleon, ternyata ujung lidah chameleon memiliki perekat yang membuat serangga sulit untuk melepaskan diri dari juluran lidah reptil satu ini. Jadi kalau sudah tertangkap, jangan harap bisa lepas lagi ya. Tapi Otan masih penasaran nih sama ketajaman penglihatan kamu, Sob. Kalau Otan kasih tantangan menggunakan styrofoam yang sudah dilubangi, kira-kira kamu siap nggak?
Pastinya siap dong ya. Dari lubang sekecil itu nampaknya Sobat Totan ini sudah berhasil mengunci targetnya deh. Gerakan sekecil apapun tidak dapat kabur dari penglihatan supernya. Tuh lihat, si Panther Chameleon ini udah mulai mengambil posisi menyergap. Dan yap, dapat. Om editor yang kece, mau dong diputar lagi video slow-mo-nya. Gimana teman? Sobat Totan ini keren banget kan? Meski cuma dikasih lubang kecil untuk melihat targetnya, dia tetap bisa menangkapnya loh. Percobaan tadi membuktikan bahwa si Panther Chameleon memiliki penglihatan dan tingkat akurasi yang bagus loh teman. Coba kalau nggak akurat, bisa nabrak dinding styrofoam tuh lidahnya. Kita masih membahas mata Sobat Totan ini teman. Sekarang Otan dan Kak Amel mau mengetesnya dengan menaruh jangkrik yang berada di depan cermin. Apakah mereka akan terkecoh? Kuy, kita saksikan bersama-sama. Ayo Kak Amel, taruh jangkriknya di depan cermin. Ya, si Chameleon sudah mulai maju tak gentar teman. Meleset saudara-saudara. Putar ulang sekali lagi dong Om Editor. Nah, ketahuan kan kamu gagal fokus Sob. Lidahnya malah menjulur ke cermin. Ketipu nih ye. Ternyata walau memiliki penglihatan yang super, tapi Sobat Totan ini tidak terlalu pintar membedakan mana yang asli dan mana yang bukan. Sabar ya Sob, kali ini kamu kurang beruntung. Oh iya, kalian perhatikan gak sih kalau Sobat Totan ini bisa menggerakkan kedua matanya dengan arah yang berbeda? Coba kasih close up-nya Papan Editor. Nah, benar kan? Satu matanya menghadap ke depan, sedangkan lainnya bisa ke belakang, atas, atau bawah. Kok bisa gitu ya? Karena Chameleon tidak memiliki kelopak mata, tapi hanya kerucut dengan lubang kecil untuk pupilnya. Jadi bola mata mereka bisa bergerak ke arah yang berbeda dan mampu melihat 360 derajat. Jarak pandangnya pun bisa mencapai 5-10 meter. Bukan cuma itu saja, si reptil cantik ini juga punya fokus monokular. Itu loh, kemampuan mata yang bisa fokus menggunakan satu mata saja. Pantesan aja ya kamu mahir banget menangkap mangsa. TOPBGT deh. Karena kamu seneng banget manjat-manjat, Otan sama Kak Amel mau kasih hadiah nih. Tuh, di depan Kak Amel sudah ada mainan baru buat kamu Sob. Eits, tapi mainnya sambil kita uji coba ya Sob. Yuk kita tes seberapa kuat daya cengkram kaki Chameleon. Di sini sudah ada 3 media panjat. Setiap media memiliki level kesulitan yang berbeda. Pertama, paralon dengan lapisan kawat. Kedua, paralon yang dililit dengan benang kasur. Terakhir, hanya dengan seutas benang. Kira-kira Chameleon Sobat Totan ini dapat memanjat atau bertahan pada media yang mana ya? Jeng 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 jeng. Dengan santuy, si Chameleon dapat memanjat paralon yang dilapisi dengan kawat teman. Lanjut Kamel, taruh di media yang kedua. Wah, masih terlihat mulus ya.
Tapi ia nampak kesulitan saat memanjat paralon yang sudah tidak terlapis benang. Waduh, hampir aja jatuh. Teman, telapak kaki chameleon memang tidak punya perekat. Ia hanya mengandalkan bentuk kaki yang bercabang dua dan kuku tajamnya untuk dapat mencengkram. Jadi ia akan kesulitan jika berjalan atau memanjat pada permukaan yang licin. Tantangan terakhir. Otan ragu nih dengan challenge terakhir. Wah, gak nyangka kamu bisa bertahan di seutas benang begini, Sob. Kamu pasti pusing ya, Sob, muter-muter begitu. Walaupun terlihat tidak erat, tapi jari chameleon masih sanggup mencengkram selai benang. Ekornya yang melilit pada benang berfungsi untuk menahan badan chameleon agar tetap stabil. Dari 3 percobaan, dapat disimpulkan bahwa cengkraman kaki chameleon dapat bekerja dengan baik pada media yang kasar dan bertekstur. Teman, gak cuma chameleon kok yang bisa punya kulit yang warna-warni. Tapi, beauty creator satu ini juga bisa mirip chameleon loh. Nah, teman di rumah bisa belajar sama Kak Flo soal makeup karakter. Dan makeup look kali ini dia terinspirasi sobat otak si chameleon dong. Step pertama, Kak Flo mau sulap alisnya sampai hilang menggunakan lem khusus dan menutupnya dengan bedak tabur. Selanjutnya, aplikasikan foundation seperti base makeup pada umumnya. Lanjut, poles-poles sampai ngebul. Untuk membuat karakter chameleon, Kak Flo nggak perlu menggambar sketsa pada wajahnya nih, tapi fokus bermain gradasi warna. Cakep! Warna yang digunakan juga nggak jauh dari warna asli chameleon. Kuning, hijau, dan merah cukup mewakili warna asli dari si Chemi kan teman? Teknik ini dinamakan dengan face painting, yaitu bentuk karya seni lukis di atas wajah manusia sebagai medianya. Warna yang diterapkan pada wajah 100% aman karena menggunakan cat khusus wajah. Kalau teman di rumah mau ikutin stepnya, jangan coba-coba pakai cat tembok loh ya. Selanjutnya, agar makeup ini lebih berkarakter, Kak Flo menambahkan clay di atas alisnya. Ini dia nih langkah berikutnya yang menguji kesabaran Kak Flo dan penonton di rumah. Membuat detail kulit chameleon dengan teknik dot atau menyusun titik-titik pada wajah. Selanjutnya, membuat mulut dan poles lagi sampai sempurna. Voila! Makeup look chameleon by Flo TV. Unik banget kan hasilnya? Ternyata hewan sekalipun bisa jadi inspirasi. Bahkan tren warna makeup untuk manusia loh. Apalagi warna yang dimiliki chameleon sangat beragam. Tertarik untuk mencobanya di rumah nggak? Cuma gorila dewasa aja yang bisa unjuk kekuatan, tapi gorila kecil juga nggak mau kalah. Ia tidak segan menunjukkan kekuatannya walau masih kecil. Mantap, Sob! Selain pamer adu kekuatan, memukul dada juga menunjukkan keberanian mereka terhadap sesama atau hewan lain. Tapi tenang, walau mereka memukul sekuat tenaga, dada mereka tetap aman kok. Karena pada dada gorila terdapat otot yang kuat dan cukup tebal. Sehingga saat dipukul, mereka tidak akan merasa kesakitan. Germaks! Oh! Kalau tadi papa mama gorila terlihat sangat kuat dan pemberani, beda halnya dengan bayi dan anak-anak gorila ini, teman. Mereka sangat lucu dan menggemaskan. Fix! Ini sih rasanya mau Otan bawa pulang. Sama seperti manusia, biasanya mama gorila akan mengandung bayinya selama 9 bulan. Ketika lahir, bayi gorila
gorila ini memiliki berat hanya sekitar 1,8 kg saja. Tapi semakin besar, bobot mereka akan terus bertambah. Sejak usia 4 bulan sampai 3 tahun, gorila muda akan menunggangi punggung induknya seperti ini karena mereka masih butuh perlindungan. Di usia mudanya, gorila kecil sangat aktif untuk mencari tahu. Rasa penasaran mereka sangat tinggi, sama halnya seperti anak manusia. Bahkan mereka juga suka tuh bersosialisasi dengan sesama anak gorila lainnya. Lucu banget gak sih? Oh iya, biasanya umur sobat totan ini ketika di alam berkisar 35 tahun. Jadi bisa dibayangkan ya, perkembangan dan berat tubuh mereka sangat pesat. Kok kalian malah asik sendiri sih? Ajak-ajak dong, Oten kan mau masuk juga ke circle kalian. Sob, emang benar kamu suka penasaran terhadap sama sesuatu? Nah, kalau sama yang ini penasaran juga enggak? Ya, dia mulai penasaran dengan isi kardusnya. Mulai dibuka. Dan waduh sob, lapar banget nih. Pelan-pelan dong buka kardusnya. Gak sabaran banget ya kamu. Selamat makan ya sob. Sama seperti manusia, gorila juga punya rasa keingintahuan yang besar. Makanya ketika melihat benda asing di sekitarnya, ia akan langsung mencari tahu. Ayo, makanannya dihabisin ya. Memang masih saudaraan sama si gorila. Tapi teman-teman di rumah juga harus tahu kalau kalian itu punya kemiripan dengan gorila. Iya, tingkat kemiripan DNA gorila dengan manusia itu mencapai 97-98%. Terdekat kedua setelah simpanse. Nggak cuma itu, gorila juga terkenal sebagai hewan pintar. IQ-nya saja tertinggi 90, sedangkan rata-rata manusia IQ-nya mencapai 100. Yuk kita buktikan, sepintar apa sih kamu, Gor? Salah satu bukti kepintaran hewan adalah jika hewan tersebut bisa menggunakan alat untuk mengambil makanannya, termasuk gorila. Wah, kebetulan ada buah tuh di tengah kolam. Kita lihat yuk cara mereka mengambilnya. Ya, gorila sudah mulai mengambil ranting. Perlahan tapi pasti. Dan akhirnya, ya, buahnya berhasil diambil. Memang pintar banget kamu, Sob. Sebagai sesama primata, Otan bangga banget sama kamu. Makan 5 kali sehari, gorila juga suka ngemil loh. Salah satu cemilan kesukaannya adalah selai kacang. Lagi-lagi butuh alat bantuan nih biar bisa makan selai kacang dengan mudah. Yap, ranting lagi. Tuh lihat, sobat totan ini makan selai kacang lahap banget. Ya, ayo, gila terus sampai ranting dan jarinya licin, sob. Otan sekali lagi mau lihat reaksi gorila untuk mendapatkan makanannya. Ayo sob, kamu pasti bisa ambil semangkanya. Siang-siang enak loh kalau makan buah yang banyak airnya kayak semangka ini. Ayo. Nah, sobat totan udah mulai melompat-lompat nih. Ayo terus, lompat terus. Hitung-hitung sekalian olahraga sob. Hop, dapat juga akhirnya. Lompatan gorila memang tidak terlalu tinggi, tapi tenaganya 4 kali lipat lebih besar dari manusia. Cakep.
lihat nih. Itu gigi gorila. Wah, lihatnya aja bikin Otan merinding. Tapi kan gorila adalah hewan vegetarian. Mereka gak makan daging. Tapi kok malah punya gigi yang besar dan tajam sih? Terus fungsinya apa? Tenang. Sini Otan bantu jelaskan. Selain buah dan dedaunan, gorila juga suka makan dahan yang keras dan kulit pohon. Nah, gigi yang besar dan tajam ini mempermudah mereka ketika mengunyah. Selain giginya yang bikin ketar-ketir, kekuatan rahang mereka juga jempolan teman. Bisa mencapai 1300 PSI atau setara dengan gigitan singa. Nah, sementara taring mereka memiliki fungsi untuk membuat lawan merasa takut. Selain itu, taring mereka juga dipamerkan untuk mendapatkan kekuasaan dalam koloni. Cakep! Teman, masih ngomongin soal mulut si gorila nih. Kira-kira suara yang bakal keluar dari mulutnya seperti apa ya? Eits! Sebelum dengerin, kita main tebak-tebakan dulu ya. Dari kedua suara ini, manakah yang merupakan suara gorila? Jawabannya adalah semuanya benar. Keduanya merupakan suara dari Sobat Otan ini teman, hanya beda situasinya saja. Ada yang sedang menggerutu ataupun sedang berteriak. Tapi tahukah kalian kalau kita mendengar suara gorila yang sedang menggerutu atau mengomel, sebenarnya itu adalah ekspresi positif mereka. Contohnya ketika Sobat Otan ini menemukan makanan favorit atau merasa nyaman dengan tempat barunya. Selain itu, suara omelan ini juga jadi pertanda lokasi mereka dalam sebuah kawanan. Wah, kok bisa beda gitu ya? Ternyata nggak cuma manusia aja yang punya sidik jari berbeda, gorila juga loh. Sidik jarinya bukan di tangan, tapi di hidung. Iya, di hidung gorila terdapat guratan yang jadi pembeda antara gorila satu dengan lainnya. Unik ya? Sekarang Otan mau memperkenalkan sobat yang unik dan suka bikin kaget. Mari kita sambut. Loh, Sob, kamu di mana? Ayo keluar, ini sudah ditunggu loh sama teman-teman di rumah. Sepertinya sobat Otan kali ini masih malu-malu, teman. Apa itu tadi? Jangan-jangan hantu. Ih, serem. Coba Paman Editor, kasih dalam gerakan lambat. Otan penasaran. Ya ampun, ternyata itu sobat Otan si mata-mata turtle, teman. Mata-mata adalah hewan pemburu pasif. Mereka mencari makan dengan cara berdiam dan menunggu hingga ada mangsa yang mendekat. Ketika mangsa sudah dekat, mata-mata akan membuka lebar-lebar mulutnya. Dengan begitu, air akan tersedot ke dalam mulut beserta dengan buruannya. Proses penyedotan sendiri berlangsung sangat cepat, teman, sehingga mangsa tidak bisa melarikan diri. Udah kayak vakum cleaner aja kamu, Sob. Bisa dong sekalian sedot debu di rumah Otan. Fisik sobat Otan ini menyerupai tumbuhan mati atau dedaunan kering, teman. Dengan begitu, ia sangat mudah untuk berkamuflase alias menyamar. Mereka sangat menyukai sungai dengan arus tenang dengan air yang keruh.
Tapi jika diperhatikan, mereka tidak pandai berenang loh. Mereka lebih suka berjalan di dasar sungai untuk berpindah tempat. Pasti pas jam pelajaran renang kamu gak ikut ya Sob? Makanya gak bisa berenang. Walaupun tidak pandai berenang, tapi Sobat Totan ini pandai menggali loh. Ketika di sungai, ia akan mencari tempat yang berlumpur untuk menguburkan dirinya. Menguburkan diri merupakan salah satu cara mereka untuk berlindung dari pemangsa. Kuku-kukunya yang panjang memudahkan Sobat Totan ini untuk menggali di berbagai medan. Loh, di mana sih mata-mata? Kok sudah gak kelihatan aja sih kamu, Sob? Teman, selain si mata-mata turtle, ada juga loh kura-kura air yang memiliki rahang luar biasa. Sini-sini Yotan bisikin. Kenalkan, Sobat Totan ini namanya Alligator Snapping Turtle. Sobat Totan yang satu ini punya sifat yang malas untuk berburu. Ia cenderung pasif menunggu mangsanya lewat di depannya. Tapi kalau sudah dapat, jangan harap deh ada yang bisa lepas. Rahasianya ada di kekuatan rahangnya itu, teman. Ia bisa menghancurkan apa saja dengan rahangnya. Kalian gak percaya? Yolah kita buktikan saja. Wah, langsung hancur. Lanjut buah timun. Wah, itu sih kecil. Sekarang kita coba dengan kaleng minuman. Ya, lagi-lagi semua dengan mudahnya patah dan hancur saat digigit oleh si alligator ini. Sobat Totan ini mampu mengerahkan kekuatan mereka hingga beberapa ratus newton. Dan kekuatan ini dapat dengan mudah menembus tulang. Kebayang dong bagaimana kekuatannya? Sejatinya, si alligator snapping turtle ini adalah predator buas, teman. Di alam dia biasa memangsa apapun yang ditemuinya. Jadi kalau bertemu Sobat Totan ini harus berhati-hati ya.